antara dua dunia, di ambang kematian. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Awan kelabu menyelimuti langit Jakarta, seakan menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Riko Prasetya, seorang pria berusia 29 tahun yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring, sedang tergesa-gesa mengantar penumpang ke rumah sakit. Dalam perjalanan, sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan dan brak, segala sesuatu berubah menjadi gelap. Ketika Riko sadar, ia sudah terbaring di ruang gawat darurat RS Cempaka Putih. Lampu neon di atas kepalanya terasa menyilaukan. Suara perawat dan dokter terdengar panik. Tekanan darah menurun. Pasien kehilangan banyak darah. Cepat, kita butuh donor segera. Riko ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia sadar dan bisa mendengar mereka, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Anehnya, tubuhnya terasa sangat ringan, dan dalam sekejap, ia merasa melayang. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di ranjang, tubuhnya penuh luka dan kabel infus, sementara para dokter sibuk menyelamatkannya. Riko terkejut. Ia menoleh dan menyadari bahwa dirinya kini tidak lagi memiliki tubuh. Ia hanya ada, seperti kabut, seperti bayangan yang melayang di udara. Ketika ia mencoba mendekati perawat, tubuh mereka tembus pandang baginya. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Apa? Aku sudah mati? Pikirnya. Namun sebelum rasa takut menyergapnya sepenuhnya, cahaya hangat muncul dari sudut ruangan. Cahaya itu tidak menyilaukan, malah terasa akrab dan menenangkan. Dari dalam cahaya itu, muncul seorang wanita tua berpakaian batik coklat. Wajahnya lembut dan tersenyum. Riko, cucuku. Riko terdiam. Itu adalah Mbah Surti, neneknya yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Waktumu belum tiba, Le. Tapi kamu diberi kesempatan untuk melihat bahwa hidup bukan hanya tentang yang bisa kau sentuh atau lihat. Seketika, ruang gawat darurat menghilang. Ia dibawa oleh cahaya itu melintasi lorong panjang yang dipenuhi bisikan suara-suara rindu, tangis tertahan, dan doa-doa tak bersuara. Ia melihat sosok-sosok manusia yang tidak lagi punya jasad, hanya jiwa. Beberapa tersesat, beberapa menangis, dan beberapa menatap ke arahnya dengan harapan. Mereka menunggu suara yang bisa menyampaikan pesan mereka, ujar Mbah Surti. Sebelum Riko bisa bertanya lebih jauh, sebuah suara keras menggema. Detaknya kembali, jantungnya berdetak lagi. Cahaya itu perlahan memudar. Sosok neneknya menatapnya untuk terakhir kalinya. Kembali dan gunakan waktu yang tersisa dengan bijak, Le. Dunia ini lebih luas dari yang kau kira. Dan semuanya menjadi gelap. Riko terbangun di ranjang rumah sakit, tubuhnya lemah tapi hidup. Di sekelilingnya, keluarganya menangis bahagia. Namun Riko hanya bisa diam, memandang langit-langit dengan mata yang berkaca-kaca. Sejak hari itu, ia berubah. Ia menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan kadang lebih sunyi. Karena sejak peristiwa itu, ia tidak hanya melihat yang hidup. Ia juga bisa merasakan kehadiran mereka yang sudah pergi, mereka yang menunggu seseorang untuk mendengarkan.